Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim wa sadaqallahul karim. Yang sama-sama kita hormati para dewan yang arif dan bijaksana, dan yang sangat saya banggakan teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, yang menciptakan bulan purnama, yang telah menciptakan Adam dan Siti Hawa, yang telah menyempurnakan alam manusia, yang telah menciptakan surga dan neraka bagi para penghuninya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua mata untuk kita melihat agar kita bisa membaca kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dua telinga agar kita bisa mendengar ayat suci Al-Quran. Allah telah memberikan kita dua buah kaki agar kita bisa melangkah untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita akal fikiran agar kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, senang tidak senang, suka tidak suka, percaya atau dengan tidaknya, itu merupakan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, selawat beriring salam kita limpahkan kepada seorang nabi yang rela berhujanan anak panah, bermandian dengan darah, berselimutan dengan pedang demi menegakkan satu kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa lagi kalau bukan seorang nabi yang dilahirkan dalam keadaan yatim, dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Beliau yatim dengan kakeknya, beliau dilempar dengan batu, beliau dilempar dengan kayu, patah giginya, patah gigi gerahangnya, tetapi tidak mengurangi iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah sekalian rahimakumullah. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah kutub yang insyaallah saya beri judul tentang syukuri dan nikmati perjuangan ulama dan santri atas kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaah sekalian rahimakumullah, Indonesia merupakan negara yang merdeka. Indonesia memang benar negara yang luas. Indonesia memang benar negara yang berkembang. Di mana-mana terdapat PT, di mana-mana terdapat pabrik, di mana-mana terdapat sumber daya yang luas di negara Indonesia. Tetapi lantas kenapa di dalam negara Indonesia betapa banyak pembunuhan, betapa merata perzinahan, betapa besarnya angka kemiskinan, betapa hancurnya para pemuda dan remaja, betapa banyaknya kehancuran-kehancuran terutama di bidang pemerintahan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dulu bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Hari ini Indonesia dah dilanda oleh korupsi. Dulu bangsa kita disiksa oleh Jepang. Hari ini Indonesia dilanda oleh pemerintah yang menyimpang. Dulu bangsa kita disiksa sampai mati. Hari ini rakyat Indonesia dilanda oleh korupsi. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai generasi bangsa, generasi penerus agama, penerus sunnah Rasul dan baginda Rasulullah SAW, marilah kita imani, marilah kita nikmati, marilah kita teladani perjuangan ulama dan santri atas kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno menyatakan bahawa Indonesia merdeka. Lantas kenapa hari ini betapa banyak masyarakat yang menderita? Kenapa kurangnya di bidang pendidikan, kurangnya di bidang kesehatan, dan rakyat Indonesia menjadi menderita hanya karena politik dan politiknya orang kaya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sebagai masyarakat Indonesia, marilah kita syukuri segala nikmat Allah berikan kepada kita. Kenapa kita bersyukur? Masih bersyukur kita berada di negara Indonesia. Coba seandainya Allah lahirkan kita di negara Palestina yang setiap harinya dibunuh, yang setiap harinya dihina,
Setelah dilantarkan oleh bom, banyak yang mati, ibu hamil dibunuh, orang tua dibunuh, bahkan orang tidak salah dibunuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira." Barang siapa yang tidak mensyukuri sesuatu yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat satu, maka kita menginginkan nikmat dua. Itu termasuk perilaku yang sombong. Allah memberikan kita nikmat dua, kita menginginkan nikmat yang ketiga, kita termasuk orang yang kufur. Allah berikan kita nikmat empat, kita menginginkan nikmat lima, maka kita termasuk orang yang sombong. Maka syukurilah nikmat Allah, walaupun nikmat itu kecil maupun itu besar dan lain sebagainya. Kita sebagai santri, kita sebagai pejuang bangsa, marilah kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena jika bukan kita yang mengisi kemerdekaan tersebut, siapa lagi yang akan mengisinya? Orang-orang yang tua, orang-orang remaja, mereka pasti akan mati nantinya. Kita sebagai santri, mari kita teruskan perjuangan ulama yang telah memerdekakan Republik Indonesia, yang telah mengusir para Belanda, yang telah mengusir para Jepang, yang membebaskan para budak, yang mengembalikan kehormatan para wanita. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah mengatakan dalam Al-Quran yang berbunyi, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan menambahkan nikmat kepadanya. Barang siapa yang kufur kepadanya, maka inilah azabku sangat pedih. Allah mengatakan bahawa marilah kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, karena jikalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, maka kita harus ingat-ingat bahawa Allah azabnya sangatlah pedih. Allah telah menciptakan surga bagi para penghuninya. Surga dihuni oleh orang bertakwa. Allah menciptakan neraka dihuni oleh orang berbuat maksiat, orang yang suka berzina, orang yang suka korupsi, orang yang suka melawan orang tua, menghardik anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Di bidang kurangnya saya akhiri. Kalau ada jawaban yang patah, jangan simpan di dalam lemari. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan kepada Pak Polisi, karena aku merupakan anda dan istri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.